warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muntazah dari Prodi PGMI semester 2. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Saripudin MPDI. Sebelumnya mohon izin Pak, saya ingin memberi penjelasan dari materi ini, yaitu teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, kasih sayang, dan lemah lembut. Dari mata kuliah strategi pembelajaran. Mata kuliah strategi pembelajaran yaitu teori behavioristik, pengertiannya ialah menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Belajar dianggap terjadi ketika ada perubahan tingkah laku yang nyata. Pendapat ahlinya, tokoh-tokoh behavioristik seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner berpendapat bahwa belajar adalah proses belajar yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan perilaku. Prinsip utamanya fokus pada stimulus dan respons, penguatan atau disebut dengan reinforcement, dan hukuman punishment dalam membentuk perilaku. Implikasi terhadap strategi pembelajaran: memperkenalkan materi secara sistematis, memberikan contoh-contoh yang jelas menggunakan metode penguatan positif, dan memberikan evaluasi yang terukur. Selanjutnya ada kognitivistik. Pengertian teori kognitivistik menekankan pada proses mental dalam belajar, seperti persepsi, pemahaman, dan penyimpanan informasi. Pendapat ahlinya, tokoh-tokoh kognitivistik seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel berpendapat bahwa belajar melibatkan proses aktif dalam mengolah informasi, membangun konsep, dan memecahkan masalah. Prinsip utamanya proses berpikir, penyimpanan ingatan, dan pemecahan masalah. Implikasi terhadap strategi pembelajaran: menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas berpikir seperti diskusi, tanya jawab, dan problem solving. Selanjutnya juga ada konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pendapat ahlinya, tokoh-tokoh konstruktivistik seperti Lev Vygotsky dan Jean Piaget berpendapat bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Prinsip utamanya, belajar adalah proses konstruksi, bukan penerimaan pasif. Implikasi terhadap strategi pembelajaran: menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam eksplorasi, penemuan, dan diskusi. Selanjutnya juga ada teori humanistik. Pengertian teori humanistik menekankan pentingnya aspek emosional, personal, dan kebutuhan individu dalam proses belajar. Pendapat ahlinya, tokoh-tokoh humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahwa belajar yang efektif terjadi ketika siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi secara intrinsik. Prinsip utamanya kebutuhan dasar, self-actualization, dan motivasi intrinsik. Kemudian implikasi terhadap strategi pembelajaran: menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung, memfokuskan pada kebutuhan dan minat siswa, dan memberikan umpan balik yang positif. Dan yang terakhir, teori kasih sayang dan lemah lembut. Pengertian ini bukan teori belajar formal, tetapi merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa. Pendapat ahlinya, pendekatan ini sering sekali dikaitkan dengan teori-teori humanistik yang menekankan pentingnya hubungan yang baik antara guru dan siswa. Prinsip utamanya kepercayaan empati dan penghargaan terhadap individu. Kemudian implikasi terhadap strategi pembelajaran: menghindari hukuman fisik atau verbal yang merusak, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan suasana kelas yang positif. Cukup sekian, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.